Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempraktikkan modul 8 KP1, yaitu tentang kelistrikan. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan muatan listrik. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada gunting, 2 buah bola pingpong, isolasi, dan ini adalah benang nilon. Kita pakai benang. Lalu ini benang wol, benang jahit, potongan kertas kecil, sisir, dan tas plastik atau tas kresek. Selanjutnya mari kita simak langkah kerjanya. Oke, langkah pertama yaitu kita gantungkan 2 bola pingpong seperti ini. Kita bisa menggantungkannya di pinggir meja atau di kursi. Ini kita gantungkan di kursi ya teman-teman. Lalu kita siapkan 1 buah tas plastik ya. Lalu kita gosokkan tas plastik tersebut ke baju. Kita gosokkan berulang kali, beberapa kali sampai dia dirasa agak panas. Sudah. Lalu kita dekatkan pada bola pingpong tersebut. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, bola pingpongnya bergerak, berputar, menunjukkan bahwa ada muatan listrik pada tas plastik tersebut. Seperti ini ya, bergerak. Baiklah, untuk selanjutnya kita siapkan potongan kertas kecil-kecil, kemudian sisir rambut, yang kemudian kita gosok-gosokkan sisir pada rambut beberapa kali. Kita gosok-gosokkan ke rambut beberapa kali untuk menghasilkan listrik pada kertas sampai panas. Kemudian kita dekatkan pada kertas. Ya, ini kertasnya menempel pada sisir, menandakan bahwa ada muatan listrik di sisir setelah digesek ke rambut. Percobaan selanjutnya yaitu kita gosokkan sisir ke rambut. Sama ya, kita gosokkan dulu. Setelah itu kita diamkan sebentar. Kita diamkan sebentar seperti ini. Jangan ditempel dulu ya teman-teman ke kertasnya. Setelah kita diamkan, baru kita coba tempelkan pada kertasnya, dan apa yang terjadi? Tidak ada muatan listrik di dalamnya, sehingga kertas tidak ada yang menempel. Selanjutnya kita akan melanjutkan percobaan terhadap bola pingpong tadi. Kita tetap ya teman-teman gantungkan bola pingpongnya seperti ini. Lalu kita siapkan benang wol. Selanjutnya benang wol tersebut kita gosokkan pada kedua bola pingpong tersebut seperti ini. Kurang lebih 1 menit agar bisa menghasilkan muatan listrik. Kita amati pada kedua bola pingpong tersebut, dan dia terjadi gerakan tolak menolak ya, jadi tidak menempel. Ini karena terdapat listrik sejenis, yaitu sama-sama digosokkan dengan benang wol. Lalu bagaimana jika kita gosokkan yang satunya dengan benang wol dan yang satunya dengan benang nilon? Ini adalah benang nilonnya. Oke, kita gosokkan kedua sisi atau kedua bola pingpong tersebut dengan masing-masing benang yang berbeda.
kurang lebih 1 menit. Sudah 1 menit teman-teman. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Ya, kedua buah bola pingpong tersebut terjadi gaya tarik menarik. Ini dikarenakan ada listrik yang tidak sejenis, yaitu antara benang wol dan benang nilon. Selanjutnya yaitu kita siapkan benang nilon. Kita gosokkan kedua buah bola pingpong tersebut dengan nilon seperti ini. Jadi sama-sama digosokkan dengan nilon ya teman-teman. Kurang lebih waktunya 1 menit. Dan ini sudah 1 menit, lalu kita lihat apa yang terjadi. Ya, tidak ada gaya tarik menarik alias tolak menolak, yaitu tetap pada posisinya. Ini dikarenakan ada listrik sejenis, yaitu sama-sama digosokkan dengan benang nilon. Selanjutnya kita coba menggosokkan kedua buah bola pingpong tersebut dengan benang wol dan juga tas plastik. Oke, kita gosokkan seperti ini teman-teman. Kurang lebih 1 menit ya, sama seperti tadi. Sudah. Jika sudah digosokkan, kita lihat apa yang terjadi. Ya, ada gaya tarik menarik seperti ini. Ini terjadi karena ada listrik tidak sejenis antara benang wol dan tas plastik tersebut. Oke, selanjutnya yaitu kita siapkan plastik dan juga nilon. Lalu kita gosokkan kedua benda tersebut ke bola pingpong. Kita gosokkan selama 1 menit teman-teman. Kita gosokkan ke semua sisi ya, seperti ini. Oke, sudah 1 menit ini kita lihat apa yang terjadi terhadap dua buah bola pingpong ini, yaitu terjadi gerak tarik menarik. Ini menandakan bahwa tidak ada listrik sejenis, yaitu antara plastik dan juga benang nilon. Selanjutnya yaitu antara plastik dengan plastik. Jadi plastiknya 2, kita gosokkan ke bola pingpong tersebut seperti ini. Sama ya, 1 menit. Ya, sama 1 menit. Sudah 1 menit ini teman-teman. Lalu kita lihat apa yang terjadi terhadap dua buah bola pingpong, yaitu terjadi gerak tolak menolak atau tidak ada tarik menarik ya. Di sini kita bisa melihatnya dengan jelas, tidak tarik menarik. Ini karena ada listrik sejenis, yaitu antara plastik dan plastik. Baiklah teman-teman, dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada muatan listrik antar benda. Jika benda yang kita gesekkan berbeda, maka gaya yang ditimbulkan yaitu tarik menarik. Jika benda yang kita gunakan sama, gaya yang ditimbulkan yaitu tolak menolak. Sekian dari percobaan pertama. Selanjutnya ini adalah percobaan kedua, yaitu percobaan arus dan tekanan listrik. Alat dan bahannya, yang pertama yaitu baterai 1,5 volt sebanyak 3 buah. Yang kedua, kabel penjepit secukupnya. Kemudian yang ketiga, bola lampu ukuran 2,5 volt
3 buah. Yang keempat, avometer 1 buah. Dan yang kelima, dudukan baterai. Nah, ini dudukannya baterai kreatif ini ya, buat sendiri. Salah satu kabel merah dan hitam sudah terpasang. Karena ini dua-duanya sudah terpasang, antara kabel merah, kabel hitam sudah terpasang pada bola lampu. Sekarang kita tinggal mengkonekkan atau menyambungkan kabel merah dengan kabel merah. Jadi artinya positif ini kita menyambungkan positif dan kabel hitam dengan kabel hitam. Kita perhatikan apa yang akan terjadi. Lampu nyala, berarti ini menandakan ada arus yang mengalir. Kalau lampu sudah nyala di sini, kita tidak perlu menggunakan avo karena di sini sudah terlihat jelas bahwa ada arus yang mengalir di instalasi seperti ini. Sekarang kita akan mengamati terhadap jenis bahan. Bahan yang pertama yang akan kita amati yaitu kawat besi. Yang kedua, kawat tembaga. Yang ketiga, sendok. Yang keempat, kayu. Yang kelima, karet penghapus. Yang keenam, grafit atau mata pensil. Yang ketujuh, kertas. Ini bisa kertas apa saja, yang penting kertas. Kemudian tas plastik. Ya, ini tas plastik. Yang kesembilan, air keran. Dan yang ke-10, air garam. Pertama kita melakukan percobaan terhadap jenis bahan kawat besi. Kita sambungkan kawat besi ini dan kita amati apa yang terjadi. Perkiraan lampunya nanti menyala apa mati. Nah, ternyata kawat besi di sini dapat dialiri arus listrik sehingga kawat besi ini lampunya menyala, kemudian disebut konduktor. Selanjutnya kawat tembaga. Kita sambungkan kawat tembaga. Nah, itu kita amati lampunya menyala apa tidak. Nah, lampunya menyala. Jadi kawat tembaga ini termasuk bahan konduktor, bahan yang dapat dialiri arus listrik. Yang ketiga, kita sambungkan sendok. Nah, ini sendok. Dan kita amati. Nah, sama sendok ini juga bahan konduktor yang dapat dialiri arus listrik. Selanjutnya lagi kita menggunakan bahan kayu. Kayu kita sambungkan. Apakah kayu ini dapat dialiri arus listrik atau tidak? Kita perhatikan lampunya. Oh, ternyata lampunya mati. Jadi kayu ini bukan bahan konduktor. Selanjutnya lagi yaitu karet penghapus. Nah, ini tadi penghapus anak ini ya, kita sambungkan karet penghapus. Kita perhatikan dan kita amati lampunya. Ternyata karet penghapus ini tidak berbahan konduktor, jadi tidak bisa dialiri arus listrik. Jadi karet penghapus ini adalah bahan isolator. Berikutnya mata pensil atau grafit. Nah, ini ya, mata pensil ini kelihatan jelas. Kita sambungkan. Ternyata mata pensil ini dapat dialiri arus listrik sehingga lampu ini dapat menyala. Jadi bisa disimpulkan bahwa grafit ini adalah bahan konduktor. Berikutnya kertas. Nah, ini kertas, kita coba kertas ini ya. Kita jepit dan kita sambung. Maka lampunya menyala apa mati? Nah, ternyata lampunya
mati ya. Jadi ini bukan bahan konduktor. Berikutnya lagi tas plastik. Nah ini guys, tas plastik ini berwarna putih ini ya, kita sambungkan. Kita perhatikan lampunya apakah menyala ataukah mati. Nah ternyata mati. Jadi plastik ini tidak dapat dialiri arus listrik. Kita ganti selanjutnya yaitu air keran. Nah ini kita sudah siapkan air keran. Jadi ini keduanya ini kita hubungkan dengan air keran. Kalau lampunya nyala berarti air keran ini dapat dialiri arus listrik. Nah mati ya, berarti air keran ini tidak dapat dialiri arus listrik. Terakhir kita menggunakan air garam. Air garam. Jadi ini air yang sudah bercampur dengan garam. Airnya kita aduk-aduk dan merata garamnya. Setelah ini kita sambungkan. Kita hubungkan apakah air garam ini termasuk jenis bahan yang dapat dialiri arus listrik. Nah ternyata nyala. Jadi air garam ini termasuk jenis bahan yang dapat dialiri arus listrik. Sekian percobaan ke-10 bahan ini. Selanjutnya kita melakukan percobaan yang lain. Oke, selanjutnya percobaan 2 yaitu tentang tegangan listrik. Kita buat rangkaian seperti ini ya teman-teman. Oke, sebelah sini ada baterai, ini lampunya di sini dan ini saklar. Lalu kita tutup saklarnya. Kemudian kita amati apakah lampu tersebut menyala atau mati. Kita tutup saklarnya. Ya, ternyata lampunya mati. Mengapa demikian? Karena pada baterai tersebut yang tersambung ke kabel hanya yang positif. Yang negatifnya tidak ada kabel yang menyambung sehingga lampunya mati. Selanjutnya kita buat rangkaian seperti gambar ini ya teman-teman. Jadi baterainya sekarang di kutub positif dan negatifnya tersambung kabel. Lalu saklarnya kita tutup. Apakah lampu tersebut menyala redup, menyala lebih terang atau menyala sangat terang? Ya, ternyata lampunya menyala redup. Mengapa demikian? Karena baterai yang digunakan hanya satu, sehingga aliran listriknya sangat kecil. Oke, selanjutnya kita membuat rangkaian seperti ini. Nah, baterai yang digunakan sekarang yaitu 2. Nah, setelah itu kita tutup saklarnya, lalu kita amati yang terjadi dengan lampu tersebut. Ya, ternyata lampunya menyala lebih terang. Mengapa demikian? Karena baterai yang digunakan berjumlah 2, sehingga arus listrik yang dialirkan lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan baterai hanya 1. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi teman-teman, cuman sekarang kita menggunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri. Rangkaiannya masih sama ya seperti tadi. Lalu selanjutnya yaitu kita coba tutup saklarnya, lalu kita amati dengan lampunya. Apa yang terjadi? Ya, lampunya menyala sangat terang. Ini dikarenakan baterai yang digunakan berjumlah 3, sehingga aliran listrik yang dialirkan sangat kuat. Percobaan energi listrik. Yang pertama di sini ada 3 buah baterai sudah dirangkai secara seri. Di sini ada saklar
yang kondisinya masih membuka. Kemudian ada kawat lilitan, dan di sini ada termometer. Dalam kondisi saklar tertutup, kita lihat termometernya. Kita lihat suhunya. Nah, 36,5. Kemudian kita perhatikan saklarnya, kita tutup. Kita amati selama 2 menit. Nah ini teman-teman ya, setelah 2 menit maka korek api itu terbakar. Ini disebabkan karena kawat lilitan ya, suhunya sangat panas. Sekarang kita cek suhunya. Nah, itu suhunya 39,5.